Jam malam, aku dan suami diusir ibu mertua lewat banner bertuliskan orang miskin dilarang masuk. Jam 9 malam, ibu mertua diseret polisi keluar dari gedung miliknya sendiri. Hanya butuh waktu 2 jam dan 1 kotak hadiah merah untuk membalikkan keadaan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara di sekitar Hotel Bintang 5 terasa begitu dingin menusuk kulit. Namun hiruk-pikuk di depan lobi utama justru terasa sangat panas dan menyesakan. Lampu sorot raksasa menyorot ke langit, menandakan adanya acara besar yang sedang berlangsung di dalam Grand Ballroom. Mobil-mobil mewah silih berganti berhenti di depan pintu masuk, menurunkan para tamu undangan yang mengenakan pakaian gemerlap dan perhiasan berkilauan. Di antara kemewahan yang menyilaukan mata itu, sebuah taksi sederhana berhenti di antrean paling belakang. Pintu taksi terbuka perlahan. Nadira turun lebih dulu, merapikan ujung hijabnya yang sedikit tertiup angin. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan bersih, namun tampak sangat kontras dengan gaun-gaun malam berekor panjang yang dikenakan para tamu lain. Di sebelahnya, Raka menyusul keluar. Pria itu mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah sedikit memudar karena sering dicuci, namun disetrika dengan sangat licin. Raka menatap gedung megah di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada gurat kesedihan, kemarahan, sekaligus kerinduan di matanya. Gedung ini dulunya adalah impian ayahnya, Pak Hendra. Namun malam ini gedung ini akan diresmikan sebagai milik Bu Ratna sepenuhnya. Wanita yang masuk ke kehidupan mereka sebagai ibu tiri dan mengambil segalanya. Nadira menggenggam tangan suaminya dengan erat. Ia bisa merasakan telapak tangan Raka yang dingin dan sedikit gemetar. Nadira menatap wajah suaminya dan memberikan anggukan pelan. Sebuah isyarat tanpa suara yang mengatakan bahwa mereka harus kuat. Mereka datang bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk memberikan penghormatan terakhir pada kenangan Pak Hendra sekaligus menyaksikan awal dari akhir kejayaan palsu Bu Ratna. Mereka berdua melangkah maju menuju pintu masuk utama. Karpet merah tergelar indah menyambut para tamu. Beberapa fotografer yang berjaga di dekat pintu tanpa ragu mengarahkan kamera mereka kepada Nadira dan Raka. Namun, alih-alih memotret, mereka justru menurunkan kamera dan berbisik-bisik sambil menunjuk arah pasangan suami istri itu. Nadira merasa aneh. Biasanya orang-orang akan bersikap acuh tak acuh. Namun kali ini tatapan mereka terasa penuh cemoohan yang terang-terangan. Semakin dekat mereka ke pintu kaca raksasa, semakin jelas terdengar suara tawa tertahan dari beberapa tamu yang sedang mengantre untuk pemeriksaan undangan. Langkah Raka tiba-tiba terhenti mendadak. Cengkeraman tangannya pada jemari Nadira mengeras hingga terasa sakit. Nadira mengikuti arah pandang suaminya, dan seketika napasnya tercekat. Di sana, tepat di samping pintu masuk utama yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berbadan tegap, berdiri sebuah standing banner berukuran besar. Biasanya papan seperti itu memuat foto pemilik perusahaan yang sedang tersenyum ramah menyambut tamu. Namun, apa yang mereka lihat sungguh di luar dugaan akal sehat manusia. Papan itu memajang foto pernikahan Nadira dan Raka. Foto itu telah diedit sedemikian rupa sehingga wajah mereka terlihat kusam, kotor, dan menyedihkan. Di bawah foto tersebut tercetak tulisan dengan huruf kapital berwarna merah menyala yang sangat besar dan mencolok. Orang miskin ini dilarang masuk karena hanya akan membuat malu acara dan merusak pemandangan. Darah Nadira mendidih naik ke ubun-ubun. Jantungnya berdegup kencang bukan karena malu, melainkan karena marah melihat betapa rendahnya cara Bu Ratna memperlakukan Raka, anak tirinya sendiri. Bu Ratna benar-benar ingin memastikan bahwa seluruh kota tahu betapa ia membenci anak dan menantunya. Beberapa tamu yang lewat berhenti sejenak untuk memotret papan itu sambil tertawa-tawa. Mereka melirik Nadira dan Raka dengan tatapan merendahkan, seolah-olah pasangan itu adalah hama yang tidak sengaja masuk ke istana. Seorang petugas keamanan melangkah maju dengan wajah angkuh. Tangannya bersedekap di dada, menghalangi jalan mereka. Petugas itu menunjuk arah papan pengumuman dengan dagunya, seolah enggan berbicara langsung dengan mereka. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa mereka sebaiknya membaca tulisan itu dan segera pergi sebelum ia harus menyeret mereka keluar dengan paksa. Raka hendak membuka mulut untuk membalas, namun Nadira segera menahan lengan suaminya. Nadira menatap petugas itu lalu beralih menatap papan bergambar wajah mereka. Bukannya menangis atau marah-marah seperti yang mungkin diharapkan oleh Bu Ratna, Nadira justru tersenyum.
Senyuman itu sangat tenang, namun memiliki aura dingin yang membuat petugas keamanan itu sedikit salah tingkah. Nadira merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak berukuran sedang yang dibungkus dengan kain bludru berwarna merah tua. Kotak itu terlihat mewah dan elegan, sangat berbeda dengan penampilan sederhana mereka malam itu. Nadira menyodorkan kotak itu kepada petugas keamanan. Ia berkata dengan suara lantang dan jelas sehingga para tamu di sekitar mereka bisa mendengarnya. Kotak itu adalah hadiah spesial dari anak dan menantu yang katanya miskin ini, sebagai tanda ucapan selamat atas peresmian perusahaan. Nadira menambahkan pesan agar Bu Ratna membukanya di depan semua orang karena isinya sangat berharga dan akan menjadi kejutan yang tidak terlupakan. Petugas keamanan itu ragu sejenak. Namun melihat wibawa yang terpancar dari mata Nadira, ia akhirnya menerima kotak itu dengan kasar. Setelah menyerahkan kotak itu, Nadira menarik tangan Raka untuk berbalik. Mereka tidak menoleh lagi ke belakang. Tidak mempedulikan bisik-bisik dan tawa renyah yang mengiringi kepergian mereka. Mereka meninggalkan area hotel mewah itu, berjalan kaki menyusuri trotoar yang sepi menuju jalan raya. Raka akhirnya buka suara dengan nada bergetar menahan amarah. Ia bertanya mengapa Nadira mencegahnya merobek papan itu. Nadira hanya menggeleng pelan. Ia menjawab bahwa papan itu justru akan menjadi bukti betapa buruknya hati Bu Ratna di mata publik nanti. Dan kemarahan tidak akan menyelesaikan apa-apa, karena kehancuran yang sesungguhnya sudah ada di dalam kotak merah tadi. 2 jam kemudian, suasana di sekitar mereka sudah berubah drastis. Tidak ada lagi lampu kristal atau karpet merah. Nadira dan Raka kini duduk berhadapan di sebuah warung tenda pinggir jalan yang menyajikan pecel lele. Asap pembakaran ikan mengepul di udara, bercampur dengan suara bising kendaraan yang lalu lalang. Mereka makan dengan lahap seolah beban berat baru saja terangkat dari pundak mereka. Raka menatap istrinya dengan penuh rasa kagum. Di balik kelembutan Nadira tersimpan kekuatan yang luar biasa. Ia merasa bersalah karena selama ini harus berpura-pura lemah dan membiarkan istrinya dihina demi rencana besar yang mereka susun bersama. Tiba-tiba ponsel tua milik Raka yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan nama kontak yang sudah sangat lama tidak menghubunginya kecuali untuk memaki. Nama itu tertulis singkat, Ibu. Raka dan Nadira saling berpandangan. Sudut bibir Nadira terangkat sedikit, membentuk senyuman tipis yang penuh arti. Ia menganggukkan kepala, memberi isyarat agar Raka mengangkat telepon itu dan menyalakan mode pengeras suara. Raka menekan tombol hijau. Belum sempat ia mengucapkan satu kata pun, suara jeritan histeris langsung meledak dari seberang sana. Suara Bu Ratna terdengar begitu panik, ketakutan, dan penuh amarah yang meledak-ledak. Wanita itu berteriak menanyakan apa yang sebenarnya telah Raka dan Nadira lakukan. Ia menjerit bahwa polisi baru saja datang dan menyegel seluruh gedung acara. Bu Ratna berteriak histeris mengatakan bahwa peresmian perusahaannya gagal total dan para investor mengamuk. Raka hanya diam mendengarkan teriakan itu sambil terus menyantap makanannya dengan tenang. Ia menikmati setiap detik kepanikan yang melanda ibu tirinya. Malam pembalasan telah resmi dimulai. 2 jam sebelumnya, di dalam Grand Ballroom. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel masih penuh dengan gelak tawa dan denting gelas kristal. Bu Ratna berdiri di atas panggung megah dengan gaun sutra yang harganya setara dengan sebuah rumah sederhana. Wajahnya dipoles riasan tebal yang menyembunyikan kerutan penuaan, membuatnya terlihat angkuh dan berkuasa. Ia memegang mikrofon dengan gaya yang sangat percaya diri, menyapa ratusan tamu undangan yang terdiri dari pejabat, selebriti, dan investor asing. Dalam benaknya, malam ini adalah malam penobatan dirinya sebagai ratu bisnis kosmetik, menggantikan bayang-bayang mendiang suaminya, Pak Hendra. Bu Ratna baru saja selesai menyampaikan pidato pembukaan yang penuh kebohongan tentang bagaimana ia membangun perusahaan ini dari nol dengan keringatnya sendiri. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Ia tersenyum puas, merasa bahwa dunia kini berada di bawah kakinya. Tiba-tiba seorang petugas keamanan, orang yang sama yang mengusir Nadira dan Raka di depan pintu, berjalan tergesa-gesa mendekati panggung. Ia membawa sebuah kotak bludru merah di tangannya. Petugas itu naik ke panggung dan membisikkan sesuatu kepada pembawa acara. Pembawa acara tampak ragu sejenak. Namun Bu Ratna yang penasaran langsung memberi isyarat agar kotak itu diberikan kepadanya. Bu Ratna menerima kotak merah itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia berbicara melalui mikrofon dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Ia mengatakan kepada para tamu bahwa anak tiri dan menantunya yang malang baru saja mengirimkan hadiah.
Ia menyindir bahwa mungkin isinya adalah permohonan maaf atau barang murah yang mereka beli dari pasar. Para tamu tertawa mendengar candaan jahat itu. Bu Ratna merasa di atas angin. Ia berpikir bahwa membuka hadiah murahan ini di depan umum akan menjadi hiburan tambahan untuk semakin mempermalukan Raka dan Nadira sekaligus menegaskan status sosialnya. Perlahan, Bu Ratna membuka pita emas yang mengikat kotak itu. Ia membuka tutupnya dengan gerakan dramatis. Namun, senyum mengejek di wajahnya seketika lenyap begitu ia melihat isi di dalamnya. Tidak ada perhiasan. Tidak ada kue. Tidak ada barang murahan. Di dalam kotak itu hanya terdapat 3 benda. Sebuah dokumen tua yang kertasnya mulai menguning. Sebuah flash disk berwarna hitam. Sebuah cermin kecil yang kacanya retak 1000. Jantung Bu Ratna berdegup kencang. Ia mengenali kop surat pada dokumen itu. Tangannya gemetar saat mengambil kertas tersebut. Itu adalah salinan legalisir dari sertifikat hak paten formula asli produk kosmetik yang sedang ia luncurkan malam ini. Di sana tertulis jelas bahwa pemilik sah formula tersebut adalah Pak Hendra, dan hak warisnya jatuh sepenuhnya kepada Raka, bukan kepada perusahaan. Mata Bu Ratna membelalak. Ia mencoba menyembunyikan kertas itu. Namun rasa paniknya sudah terlihat jelas oleh para tamu yang duduk di barisan depan. Belum sempat ia berpikir untuk membuang kotak itu. Layar LED raksasa di belakang panggung tiba-tiba berkedip. Layar yang seharusnya menampilkan logo perusahaan berubah menjadi hitam. Lalu muncul tulisan. Loading. Suara dengung keras terdengar dari pengeras suara. Detik berikutnya, sebuah video mulai berputar di layar raksasa. Rekaman CCTV dari beberapa tahun yang lalu. Dalam video itu terlihat jelas sosok Bu Ratna berada di ruang kerja pribadi almarhum Pak Hendra. Ia terlihat membongkar brankas, mengambil tumpukan dokumen, dan memasukkan botol obat-obatan ke dalam tasnya dengan tergesa-gesa. Suara dalam rekaman itu terdengar jelas. Bu Ratna sedang menelepon seseorang. Ia mengatakan bahwa Pak Hendra sudah terlalu lemah karena obat yang ia berikan dan sebentar lagi semua aset akan menjadi miliknya. Keheningan mencekam melanda seluruh ruangan. Ratusan pasang mata menatap layar dengan horor. Lalu beralih menatap Bu Ratna yang berdiri mematung di atas panggung. Wajah wanita itu pucat pasi seputih kapas. Ia menjatuhkan kotak merah yang dipegangnya. Cermin retak di dalam kotak terlempar keluar dan pecah berkeping-keping di lantai panggung, memantulkan bayangan wajahnya yang hancur. Di barisan depan, Pak Gunawan, investor utama, berdiri dengan wajah merah padam. Ia membanting gelas minumannya ke lantai hingga pecah berderai. Dengan suara menggelegar, ia menunjuk arah Bu Ratna dan menyebutnya sebagai penipu dan pembunuh. Teriakan itu memicu reaksi berantai. Para investor lain berdiri dan menuntut penjelasan. Wartawan berlarian mendekat ke panggung, menyalakan lampu kilat kamera mereka bertubi-tubi. Kekacauan tak terhindarkan. Bu Ratna berusaha berteriak bahwa video itu palsu. Bahwa semua ini rekayasa anak tirinya. Namun tidak ada yang mendengarkannya. Mikrofonnya dimatikan oleh teknisi suara yang muak. Dan tepat saat kepanikan memuncak, pintu ballroom terbuka lebar. Bukan tamu yang datang, melainkan sepasukan polisi berseragam lengkap. Mereka masuk dengan langkah tegap, membelah kerumunan tamu yang menyingkir ketakutan. Bu Ratna mundur perlahan hingga punggungnya menabrak layar LED. Ia terperangkap. Bu Ratna mundur perlahan hingga punggungnya menabrak layar LED di belakangnya. Ia terperangkap. Ia melihat ke sekeliling ruangan, mencari dukungan, mencari wajah-wajah yang biasa menjilatnya. Namun mereka semua memalingkan muka dengan jijik. Pandangan Bu Ratna kemudian jatuh pada secari kertas kecil yang terselip di antara pecahan cermin di lantai. Tulisan tangan Nadira terlihat di sana, singkat dan tajam. Untuk ibu, bercerminlah sebelum menyebut orang lain miskin. Mulai detik ini semua kekayaan ibu adalah milik negara dan kami. Saat itulah Bu Ratna sadar. Peresmian ini bukan gagal karena nasib sial, melainkan karena sebuah eksekusi balas dendam yang direncanakan dengan sangat sempurna. Ia menjerit histeris. Tangannya gemetar saat meraih ponselnya dan menekan nomor satu-satunya orang yang ia pikir masih bisa ia kendalikan, Raka. Kekacauan memuncak. Para tamu yang tadinya duduk rapi kini berhamburan. Gelas kristal pecah terinjak sepatu-sepatu mahal. Teriakan protes para investor memenuhi ruangan. Polisi menyebar membentuk barikade, memisahkan kerumunan marah dari Bu Ratna yang masih berdiri gemetar di atas panggung.
Wajah wanita itu basah oleh keringat dingin. Riasannya luntur. Ia tampak seperti badut yang menyedihkan di tengah sirkus yang runtuh. Di layar raksasa, video terus berputar. Kini menampilkan rekaman pertemuan rahasia Bu Ratna dengan seorang pria di kafe remang-remang. Dalam video itu, ia terdengar jelas berkata, "Resep kosmetik itu hasil curian dari Pak Hendra dan akan dijual ke kompetitor sebelum dipatenkan atas namanya sendiri. Bukti itu telak. Tidak terbantahkan." Wartawan memotret tanpa henti. Pak Gunawan menuntut agar Bu Ratna segera ditahan dan seluruh aset perusahaan dibekukan. Investor lain ikut mendesak. Suasana makin riuh saat polisi menaiki tangga panggung. Bu Ratna berteriak bahwa ia kenal atasan para polisi. Namun ancamannya terdengar seperti gonggongan anjing kecil yang tak berarti. Kesadaran yang terlambat. Di tengah kekacauan, Bu Ratna menyadari sesuatu yang ganjil. Sudut pengambilan video bukan kamera CCTV statis. Kamera bergerak, sejajar dengan mata manusia. Seolah ada seseorang yang merekam dari balik lemari atau gorden. Kesadaran itu menghantamnya. Artinya ada saksi mata. Seseorang melihat semua kejahatannya 5 tahun lalu. Pikirannya berputar. Apakah Raka? Tidak mungkin. Raka dulu penakut dan selalu menunduk. Namun semakin ia menyangkal, semakin rasa takut merayap di punggungnya. Polisi memborgol tangannya. Bunyi besi mengunci pergelangan tangannya terdengar lebih mengerikan daripada petir. Saat digiring turun dari panggung, mata Bu Ratna menangkap sosok Maya, asistennya. Maya berdiri di dekat pintu keluar dapur. Tidak panik, tidak bingung. Ia berdiri tegak dengan tatapan dingin, memegang tablet yang terhubung ke sistem layar LED. Bu Ratna terbelalak. Maya tidak menghentikan video. Dialah yang memastikan video itu terus berputar. Pengkhianatan ini terasa seperti belati di jantungnya. Asisten yang ia anggap bodoh ternyata bagian dari rencana yang menghancurkannya. Bu Ratna diseret keluar. Bu Ratna diseret melewati kerumunan tamu yang menyorakinya. Cemoohan dan hinaan terlontar dari mulut orang-orang yang dulu memujinya. Seseorang melempar serbet kotor ke wajahnya. Harga dirinya hancur. Namun penderitaannya belum berakhir. Sebelum dimasukkan ke mobil patroli, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan pintu masuk. Kaca belakang turun perlahan. Sepasang mata menatapnya tajam. Itu mata Raka. Di sampingnya duduk Nadira. Wanita yang ia hina kini menatapnya dengan senyum kemenangan yang misterius. 2 jam kemudian, kedatangan kembali. 2 jam setelah telepon panik yang tak dijawab, Raka dan Nadira kembali ke lokasi. Namun kali ini aura mereka berbeda. Mereka datang dengan iring-iringan pengacara kelas atas. Raka keluar dari mobil. Kemeja batiknya masih sama. Namun cara berdirinya kini tegak dan penuh wibawa. Seolah ia pemilik tempat itu. Nadira berjalan di sampingnya dengan langkah tenang. Papan penghinaan masih berdiri di depan gedung. Kini terlihat ironis. Petugas keamanan yang dulu mengusir mereka menunduk ketakutan. Ia membuka pembatas dan mempersilakan mereka masuk dengan hormat. Raka hanya melirik sekilas. Tatapannya cukup membuat petugas gemetar. Bu Ratna memohon. Di dalam lobi, Bu Ratna duduk di borgol, dikelilingi penyidik. Begitu melihat Raka, matanya berbinar penuh harapan palsu. Ia menangis memohon. Meminta Raka mengatakan kepada polisi bahwa ini salah paham. Raka menatapnya datar. Ingatan masa lalu menghantamnya. Diusir dari rumah. Permohonan biaya pengobatan Nadira ditertawakan. Dihina sebagai orang miskin. Semua rasa sakit membeku menjadi tekad. Raka berjongkok agar sejajar. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, ia memang saksi. Saksi atas semua kebusukan Bu Ratna. Bu Ratna terperangah. Ia menyerang balik, Raka tidak punya hak karena miskin. Saat itu, seorang pria tua berjas rapi melangkah maju. Itu Pak Surya, pengacara senior kepercayaan Pak Hendra. Ia membuka map tebal. Ia menjelaskan, selama 5 tahun, Raka dan Nadira hanya berpura-pura miskin. Warisan Pak Hendra aman dalam perwalian tertutup. Raka diam-diam membeli surat utang perusahaan. Secara teknis, Raka kini pemegang piutang terbesar perusahaan. Wajah Bu Ratna berubah horor. Ia baru sadar anak yang ia remehkan adalah serigala berbulu domba.
Tanah bukan milik Bu Ratna. Bu Ratna berteriak bahwa gedung adalah miliknya karena sertifikat sudah dibalik nama. Nadira melangkah maju. Ia mengeluarkan dokumen tua. Sertifikat tanah asli. Tanah itu milik ibu kandung Raka. Tidak boleh dipindah tangankan selain kepada darah dagingnya. Sertifikat Bu Ratna palsu. Hasil rekayasa notaris yang disuap. Dunia Bu Ratna runtuh. Ia kehilangan perusahaan, reputasi, kebebasan. Dan kini, tanah yang ia injak. Ia menjadi gelandangan di istananya sendiri. Suasana di ruang interogasi sementara terasa pengap dan mencekam. Ruangan itu kecil, hanya diterangi lampu neon putih yang berdengung pelan. Bu Ratna duduk terhenyak di kursi dengan tangan masih terborgol di atas meja. Wajahnya pucat, riasannya luntur. Di hadapannya duduk dua penyidik dengan tatapan tajam. Di sisi lain ruangan, Raka, Nadira, dan Pak Surya berdiri seperti trio hakim yang siap menjatuhkan vonis terakhir. Bu Ratna masih mencoba menyangkal. Ia bersikeras bahwa video itu rekayasa digital. Ia berteriak bahwa sebagai istri sah Pak Hendra, ia berhak atas semua aset. Ia menuduh Raka sebagai anak durhaka. Namun tidak ada satupun yang percaya. Polisi hanya mencatat setiap kata sebagai bukti tambahan. Kesaksian Raka. Raka melangkah maju. Langkah sepatunya menggema di lantai marmer. Ia menatap Bu Ratna lekat-lekat. Lalu mulai berbicara dengan suara rendah yang menggetarkan ruangan. Ia membuka misteri terbesar tentang malam kematian ayahnya. Dokter menyatakan Pak Hendra meninggal karena serangan jantung. Namun Raka tahu itu bohong. Bu Ratna terbelalak. Ia mencoba memotong pembicaraan. Pak Surya mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Raka melanjutkan. Malam itu, 5 tahun lalu, ia belum tidur. Ia hendak ke dapur karena haus. Namun langkahnya terhenti di depan kamar ayahnya yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Ia melihat Bu Ratna menukar botol obat jantung Pak Hendra dengan obat lain. Obat dengan bentuk serupa, namun dosisnya berbahaya bagi penderita jantung. Ia melihat Bu Ratna memaksa obat itu masuk ke mulut Pak Hendra yang sedang merintih meminta pertolongan. Ruangan menjadi senyap. Penyidik berhenti menulis. Bu Ratna gemetar hebat. Ia menggeleng panik, berkata Raka berhalusinasi. Namun Raka belum selesai. Bukti botol obat. Raka mengeluarkan plastik kecil dari sakunya. Di dalamnya terdapat botol obat kosong. Ia menjelaskan. Setelah pemakaman, ia mengambil botol asli dari tempat sampah kamar mandi. Ia menyimpannya selama 5 tahun. Menunggu waktu yang tepat untuk uji forensik. Hasil lab yang keluar seminggu lalu membuktikan. Serbuk dalam botol adalah obat pemicu detak jantung berlebih. Bukan obat penenang. Kenyataan itu menghantam Bu Ratna. Kejahatan sempurnanya memiliki saksi mata. Dan saksi itu adalah anak tirinya sendiri. Nadira mengusap punggung Raka dengan lembut. Ia tahu betapa berat beban yang dipikul suaminya. 5 tahun hidup bersama pembunuh ayahnya. Berpura-pura patuh demi keselamatan. Semua pengorbanan itu akhirnya terbayar. Wasiat asli Pak Hendra. Pak Surya melangkah maju. Ia meletakkan map tebal di meja. Ia membuka dokumen tua bermeterai. Itu adalah surat wasiat asli Pak Hendra. Dibuat seminggu sebelum kematiannya. Pak Surya membacakan isinya dengan lantang. Seluruh aset perusahaan, rumah, dan tanah adalah hak mutlak Raka sebagai pewaris tunggal. Namun ada klausul tambahan yang ditulis tangan. Jika Bu Ratna terbukti melakukan tindakan kriminal, menikah lagi, atau mencoba mengambil alih saham dengan cara tidak sah, maka hak tempat tinggal dan tunjangannya dicabut. Jika kematian Pak Hendra terbukti tidak wajar, kuasa hukum berhak menuntut Bu Ratna atas pembunuhan berencana. Seluruh aset harus kembali ke keluarga Pak Hendra. Klausul itu seperti pesan dari liang kubur. Pak Hendra ternyata sudah curiga. Namun ia tak sempat bertindak. Bu Ratna runtuh. Pertahanan Bu Ratna hancur. Ia menangis. Kali ini bukan sandiwara. Ia bersujud memohon ampun kepada Raka. Ia berkata ia hilaf. Ia terjerat utang judi. Ia mencoba mengungkit kenangan masa lalu. Namun Raka menatapnya dingin. Baginya, wanita itu bukan lagi ibu, melainkan monster yang menghancurkan keluarganya. Polisi berdiri.
Mereka menarik Bu Ratna untuk dibawa. Interogasi cukup. Bukti terlalu kuat. Saat diseret keluar, Bu Ratna menoleh untuk terakhir kalinya. Tatapannya penuh penyesalan dan kebencian. Pintu ruangan tertutup. Raka menghembuskan napas panjang. Beban 5 tahun akhirnya terangkat. Nadira menggenggam tangannya. Babak baru kehidupan mereka dimulai. Sementara drama hukum terjadi di ruang tertutup, badai yang jauh lebih besar sedang mengamuk di dunia luar. Foto standing banner yang memuat wajah Raka dan Nadira dengan tulisan, "Orang miskin dilarang masuk," telah menyebar dengan kecepatan cahaya di jagat maya. Salah satu tamu sempat memotretnya dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption sindiran pedas tentang kesombongan Bu Ratna. Dalam waktu kurang dari 2 jam, unggahan itu dibagikan ratusan ribu kali. Tagar boikot perusahaan Ratna dan karma orang sombong menjadi trending nomor 1. Netizen mulai menggali rekam jejak digital Bu Ratna. Foto liburan mewah saat karyawan demo. Video memarahi pelayan restoran. Kesaksian mantan karyawan yang dipecat sepihak. Semua bermunculan. Narasi, orang miskin dilarang masuk, berbalik menjadi senjata makan tuan yang mematikan. Meme bermunculan. Wajah Bu Ratna diedit menjadi badut dengan tulisan, "Penipu dilarang hidup tenang." Reputasinya hancur dalam hitungan menit. Dampak finansial langsung. Dampak tidak berhenti di media sosial. Mitra bisnis panik. Pemegang obligasi menarik dana. Telepon kantor pusat berdering tanpa henti. Tak ada yang menjawab. Bank membekukan rekening perusahaan. Kartu kredit korporat dan pribadi Bu Ratna diblokir. Ia miskin mendadak di tengah kemewahan. Vendor menuntut pembayaran. Ballroom hotel berubah seperti kapal pecah. Sebagian tamu pulang dengan marah. Vendor acara berkumpul di lobi. Catering. Dekorator. Penyewaan sound system. Pengisi acara. Mereka mendengar rekening Bu Ratna dibekukan. Artinya bayaran mereka terancam tidak cair. Teriakan tuntutan memenuhi lobi. Kru catering mulai membungkus makanan mewah dengan kasar. Menolak menyajikan untuk pihak Bu Ratna. Maya mengundurkan diri. Di tengah kekacauan, Maya, asisten pribadi Bu Ratna, berjalan santai keluar dari ruang kontrol. Ia membawa tas berisi dokumen penting. Beberapa staf bertanya apa yang harus dilakukan. Maya tersenyum dingin. Ia menyerahkan surat pengunduran diri. Ia berkata kapal ini sudah karam. Lebih baik menyelamatkan diri. Loyalitas staf lenyap. Listrik ballroom dimatikan. Pihak hotel mengetahui pelunasan sewa belum dibayar. Mereka mematikan listrik ballroom. Lampu kristal padam. AC berhenti. Udara menjadi panas dan pengap. Bunga impor mahal mulai layu. Simbol kematian kejayaan Bu Ratna. Jalur sampah yang ironis. Bu Ratna digiring polisi melalui pintu belakang. Jalur pembuangan sampah. Ia melewati tumpukan dekorasi pestanya sendiri. Ia melihat potongan styrofoam namanya terinjak. Di pintu keluar, tertempel karton bertuliskan, "Pencuri dilarang keluar kecuali menuju penjara." Ia ingin muntah. Hinaan ini lebih menyakitkan dari tamparan. Ia melarang orang miskin masuk dari pintu depan. Kini ia diusir lewat pintu sampah sebagai tahanan. Hujan sampah dari massa. Di luar, massa berkumpul. Mantan karyawan. Korban investasi. Warga sekitar. Jalan diblokir. Polisi memutuskan Bu Ratna harus berjalan 200 meter ke mobil tahanan. Saat pintu lobi terbuka, gemuruh massa menyambut. Kilatan kamera menyambar wajahnya. Gaun sutranya kusut. Sepatu haknya patah. Baru beberapa langkah. Telur busuk menghantam bahunya. Lemparan itu menjadi komando. Hujan sampah dimulai. Botol plastik. Sisa makanan. Tomat busuk. Nasi basi. Polisi kewalahan. Bu Ratna menjerit ketakutan. Cairan kotor membasahi rambutnya. Riasannya luntur menjadi topeng menyeramkan. Jeritan para korban. Seorang ibu tua menerobos barisan polisi. Menangis menuntut uang tabungan haji yang ditipu. Seorang satpam berteriak karena dipecat tanpa pesangon saat istrinya sakit. Suara-suara itu bukan hujatan, melainkan jeritan penderitaan. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna dipaksa mendengar. Karma menghukumnya secara hukum dan moral.
Tatapan terakhir dari dalam mobil. Perjalanan 200 meter terasa seperti neraka. Kakinya lecet berdarah. Ia berharap bumi menelannya. Saat mobil tahanan terlihat, sebuah sedan hitam terparkir di sampingnya. Kaca belakang turun. Raka dan Nadira duduk di dalam mobil ber-AC. Tenang. Berkelas. Kontras dengan Bu Ratna yang kotor dan dikerubungi lalat. Bu Ratna menatap Raka. Ia berharap ejekan. Namun Raka hanya menatap dingin. Tatapan seseorang yang melihat orang asing. Nadira menatap dengan sedikit rasa kasihan. Bukan karena sayang, melainkan iba pada manusia yang serakah. Kaca mobil perlahan naik. Mobil melaju pergi. Bu Ratna didorong masuk ke mobil tahanan. Di dalam kegelapan, ia menangis tanpa suara. Malam itu ia belajar arti miskin yang sesungguhnya. Miskin moral, miskin kasih sayang, miskin harapan. Langit kota Jakarta tampak kelabu. Awan hitam menutupi sisa cahaya sore, seolah ikut merasakan kehancuran hidup Bu Ratna. Di pelataran kantor polisi yang basah oleh gerimis, Bu Ratna berdiri sendirian. Ia baru saja dibebaskan dengan status tahanan kota. Pengacaranya, satu-satunya pengacara murah yang mau dibayar dengan sisa perhiasan yang ia sembunyikan, berhasil mengajukan penangguhan. Namun kebebasan ini terasa seperti hukuman lanjutan. Tidak ada mobil mewah menjemputnya. Tidak ada sopir berseragam. Bahkan taksi pun enggan berhenti. Penampilannya kini seperti gelandangan. Gaun mahalnya kotor dan robek. Rambutnya kusut. Wajahnya pucat tanpa riasan. Kerutan tua terlihat jelas. Ia merogoh saku gaun, mencari koin untuk menelepon. Ia sadar. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Teman sosialitanya memblokir nomor. Pejabat yang disuap pura-pura tidak kenal. Staf berbalik membencinya. Dengan langkah terseok, ia berjalan menuju satu-satunya tempat yang ia pikir masih memberi harapan. Gedung perusahaan. Dalam benaknya, ia yakin Raka masih bisa dimanipulasi. Ia akan menangis, memohon, meminta tempat tinggal. Ditolak di gedungnya sendiri. Sesampainya di depan gedung pencakar langit itu, kenyataan menamparnya. Gedung dijaga petugas keamanan baru. Logo perusahaan dengan inisial namanya sedang diturunkan. Diganti papan nama baru. Bu Ratna mencoba mendekat. Petugas mengusirnya dengan kasar. Mengancam memanggil polisi. Ia hanya bisa berdiri di trotoar seberang jalan. Menunggu Raka keluar. Pertemuan di tengah hujan. Sebuah sedan hitam keluar dari gerbang. Mobil dinas direktur. Posisi yang seharusnya miliknya. Lampu merah membuat mobil berhenti. Bu Ratna melihat kesempatan. Ia berlari menembus hujan. Mengetuk kaca mobil dengan histeris. Memanggil nama Raka. Kaca jendela turun. Udara sejuk dari dalam mobil menerpa wajahnya. Di dalam mobil, Raka duduk rapi dengan setelan jas. Nadira duduk anggun dengan tablet kerja. Mereka menatap Bu Ratna dengan iba. Bu Ratna memohon. Ia menangis. Mengaku kelaparan. Tidak punya tempat tidur. Ia mengingatkan bahwa ia pernah merawat ayah Raka. Ia memohon uang. Atau tempat tinggal di paviliun belakang. Ia berjanji menjadi pembantu. Melakukan apa saja. Kata-katanya penuh manipulasi lama. Raka menatap Nadira. Nadira mengangguk pelan. Mereka telah mendiskusikan ini. Tawaran terakhir. Raka berkata tenang. Ia tidak bisa membiarkan Bu Ratna tinggal di rumah utama atau properti perusahaan. Itu akan melukai korban dan karyawan. Namun mereka masih memiliki rasa kemanusiaan. Nadira mengeluarkan kunci tua berkarat. Kunci rumah masa kecil Raka. Rumah kayu kecil di pinggiran kota. Tua. Reot. Sederhana. Satu-satunya aset yang dulu Bu Ratna anggap memalukan. Syaratnya. Bu Ratna harus konferensi pers besok pagi. Mengakui semua kejahatan secara jujur. Meminta maaf kepada korban. Hidup mandiri tanpa pelayan. Kesombongan terakhir. Wajah Bu Ratna berubah merah padam. Gengsinya bangkit. Ia menepis tangan Nadira. Kunci jatuh ke aspal basah. Ia berteriak. Ia nyonya besar. Istri konglomerat. Tidak sudi tinggal di gubuk reot. Ia lebih baik mati di jalanan.
Ia menuduh mereka menghina dirinya. Raka menggeleng kecewa. Ia sadar Bu Ratna tidak akan berubah. Ia memberi isyarat menutup kaca. Sebelum tertutup, ia berkata, "Itu pilihan Bu Ratna sendiri. Mulai detik ini, ia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya." Pintu kesempatan tertutup selamanya. Mobil melaju pergi. Cipratan air mengenai kaki Bu Ratna. Ia berdiri mematung, menatap kunci tua di aspal. Namun harga dirinya melarangnya memungutnya. Ia berbalik pergi dengan angkuh. Ironi terakhir hari itu. Di seberang jalan, layar Videotron menayangkan berita. CEO baru perusahaan resmi dipegang Nadira, membawa visi kemanusiaan dan kejujuran. Saham perusahaan melonjak. Publik kembali percaya. Bu Ratna berdiri di bawah hujan. Lapar. Kedinginan. Sendirian. Rasa penyesalan mulai merayap. Namun sudah terlambat. Ia meludah ke tanah. Lalu berjalan menuju kegelapan. 1 bulan telah berlalu sejak malam peresmian yang penuh drama itu. Waktu seakan berjalan dengan 2 kecepatan yang berbeda bagi 2 nasib yang bertolak belakang. Bagi perusahaan yang kini dipimpin Nadira dan Raka, waktu berjalan cepat, penuh kemajuan dan kebahagiaan. Gedung perkantoran yang dulu terasa kaku dan menakutkan di bawah kepemimpinan Bu Ratna kini berubah menjadi tempat yang hangat dan manusiawi. Nadira merombak total budaya kerja perusahaan. Ia menghapus sekat birokrasi yang mempersulit karyawan. Ia menaikkan gaji staf rendahan yang dulu dipotong semena-mena. Ia memastikan produk kosmetik kembali menggunakan resep asli warisan Pak Hendra yang aman dan alami. Produk yang diluncurkan ulang meledak di pasaran. Masyarakat yang sempat memboikot kini berbalik menjadi pelanggan setia. Nadira sering turun langsung ke pabrik. Ia makan siang bersama buruh tanpa membedakan status. Raka, sebagai komisaris utama, bekerja di balik layar mengurus hukum dan keuangan. Ia memastikan tidak ada 1 sen pun disalahgunakan. Pasangan ini menjadi simbol kebangkitan dan integritas. Dicintai kawan maupun lawan. Sisi lain kota. Di sudut kota lain, waktu berjalan lambat dan menyiksa. Di kawasan pasar tradisional yang becek, terdapat warung makan kecil berdinding hitam oleh asap kompor minyak tanah. Warung itu ramai oleh kuli panggul dan tukang becak. Di bagian belakang, di area cuci piring yang sempit dan bau amis, seorang wanita tua berjongkok menghadapi tumpukan piring kotor. Wanita itu adalah Bu Ratna. Setelah menolak tawaran Raka dan Nadira, ia bertahan dengan sisa uang receh. Uang itu habis dalam 2 hari. Tanpa identitas. Tanpa ponsel. Dengan wajah yang dikenal sebagai penipu. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Akhirnya rasa lapar memaksanya menelan sisa harga dirinya. Ia melamar kerja sebagai tukang cuci piring di warung Tegal itu. Upahnya hanya cukup untuk makan 2 kali sehari dan tidur di gudang beras penuh nyamuk. Tangannya yang dulu halus kini kasar dan pecah-pecah. Punggungnya sakit karena harus membungkuk berjam-jam. Setiap kali ia melamun, pemilik warung membentaknya. Melempar lap kotor ke arahnya. Persis seperti yang dulu ia lakukan kepada pembantunya. Karma bekerja dengan presisi. Ia kini merasakan menjadi orang yang tak punya suara. Kedatangan tak terduga. Siang itu suasana warung sedikit berbeda. Sebuah mobil mewah berhenti di depan warung. Pemilik warung buru-buru menyambut tamu istimewa. Dari balik tirai dapur, Bu Ratna mendengar suara yang sangat ia kenal. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip. Di bangku kayu warung itu duduk Raka dan Nadira. Mereka berpakaian santai namun tetap berkelas. Nadira memiliki program amal rutin. Membagikan makanan gratis di warung kecil untuk kaum duafa. Hari ini giliran warung tempat Bu Ratna bekerja. Pemilik warung membungkuk hormat kepada Nadira. Ia memuji kebaikan Nadira yang seperti malaikat. Ia bercerita bahwa berkat bantuan modal dari Yayasan Nadira, atap warungnya yang bocor bisa diperbaiki. Nadira tersenyum ramah. Ia menyalami tangan pemilik warung tanpa rasa jijik. Pemandangan itu menampar batin Bu Ratna. Dulu ia jijik bersalaman dengan orang miskin. Kini menantunya dimuliakan oleh mereka. Bu Ratna bersembunyi. Raka memesan teh manis hangat. Pesanan diteriakkan ke dapur. Bu Ratna panik. Ia gemetar. Ia tidak ingin mereka melihat kondisinya. Ia tidak sanggup menanggung malu. Ia bersembunyi di balik karung beras.
menahan isak tangis. Di depan, Raka berkata kepada Nadira bahwa tempat sederhana seperti ini mengingatkannya pada masa sulit mereka dulu. Masa yang justru menguatkan cinta mereka. Nadira menggenggam tangan suaminya. Mereka tampak damai dan bahagia. Setelah membagikan sumbangan, mereka beranjak pergi. Sebelum keluar, Nadira sempat menoleh ke arah dapur. Seolah merasakan kehadiran seseorang. Namun ia hanya tersenyum tipis dan melangkah pergi. Mungkin ia tahu. Mungkin tidak. Namun masa lalu telah selesai. Karma terakhir. Setelah mobil mereka menjauh, Bu Ratna keluar dari persembunyian. Ia kembali ke bak cuci piring dengan mata sembab. Pemilik warung masuk sambil membawa bungkusan nasi sisa pelanggan. Ia melemparkan bungkusan itu. Menyuruh Bu Ratna makan cepat. Bu Ratna memungut bungkusan itu dengan tangan gemetar. Ia sangat lapar. Saat hendak membuka bungkusan, gerakannya terhenti. Matanya terpaku pada kertas pembungkus nasi. Itu sobekan koran bekas. Di kertas berminyak itu tercetak foto yang sangat familiar. Foto standing banner viral. Wajah Raka dan Nadira. Tulisan besar. Orang miskin dilarang masuk. Bu Ratna menatap tulisan itu dengan nanar. Ironi yang menyakitkan. Tulisan yang dulu ia buat untuk menghina mereka kini menjadi sampah pembungkus nasi yang ia makan untuk bertahan hidup. Kata-kata, orang miskin, seolah menunjuk wajahnya sendiri. Di dapur yang bau dan penuh lalat itu, Bu Ratna akhirnya menangis meraung-raung. Ia memeluk kertas pembungkus nasi itu. Ia sedih. Dialah orang miskin yang sesungguhnya. Miskin hati. Miskin jiwa. Miskin segalanya. Di luar sana, matahari bersinar cerah. Menyinari kesuksesan Raka dan Nadira. Sementara Bu Ratna tenggelam dalam penyesalan abadi yang ia ciptakan sendiri. Cerita berakhir dengan keadilan yang ditegakkan sesempurna mungkin.